Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani alhamdulillah wa yakum, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi malam hari ini. Sekarang kita sudah masuki al-farqus tsalis, perbedaan ketiga ahlu sunnah dengan murji'ah. Dan ucapan maupun amalan. Saya tidak ngulang lagi ya. Perlu diulang lagi enggak? Yang pada prinsipnya ulang lagi. Seperti yang dari awal. Ya, diulang lagi. Kayaknya yang datang juga udah pakar semua nih, jadi enggak diulang-ulang. Memberikan pengertian mestinya enggak ulang-ulang. Iman itu adalah kebenaran dalam hati. Kita masih bicara tentang perbedaan antara ahlu sunnah dengan murji'ah dalam perkara iman. Dia bisa bertambah dalam perkara iman dan berkurang karena iman menurut ahlu sunnah yang pertama, iman itu adalah pembenaran dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan seluruh anggota badan. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Sedangkan murji'ah tidak. Murji'ah menganggap bahwa iman itu cukup pembenaran dalam hati atau ucapan dengan lisan. Karena ucapan dengan lisan itu dianggap sebuah amal, bagian dari amal. Dan ini murji'ah yang banyak. Dan murji'ah yang jahmiyah, murji'ah yang bulat, yang ekstrim, yang mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar ma'rifah, pengenalan dalam hati. Orang kalau sudah kenal Allah berarti dia mukmin. Apapun yang dia lakukan maka dia masuk Islam, masuk dalam surga. Ini kata orang-orang mukmin. Ya. Emang kalau ceritanya kalau kita sepertinya cerita seperti itu aja gitu ya. Tapi ketika kita dipraktekkan, kita terkaget-kaget bahwa kok ternyata kita selama ini terpapar irja gitu kan. Kalau seandainya teori saja, yang melakukan dosa teori saja, kita menganggap bahwa diri kita ini ahlu sunnah dan meyakini betul apa yang diajarkan. Tapi ketika praktek, nah itu baru kelihatan. Baru kelihatan kita di pihak mana. Ada yang baik. Karena semua orang-orang yang terpapar irja ini, mereka sendiri nggak menyadari kalau dirinya sudah terpapar penyakit atau bid'ahnya murji'ah. Ada yang dosanya sesekali. Ketika belajar begini, mereka juga meyakini bahwa iman itu adalah pembenaran dalam hati, ucapan lisan, amalan dengan seluruh anggota badan. Ya, dia bisa bertambah dan dia bisa berkurang. Ya. Tapi ketika praktek ditanya, bagaimana orang yang menyembelih untuk jin penunggu lautan, pencuri, pezina, gimana jawabannya? Muslim. Jawabannya ya muslim. Karena dia nggak tahu. Loh, bukankah menyembelih itu adalah amalan? Iya, itu amalan. Tapi kalau dia nggak tahu ya dimaklumi. Ya. Atau ketika dibilang apa namanya, ini dimaklumi gitu, tidak dianggap. Kenapa dia nggak tahu, dia jahil, ya kan? Ini menunjukkan bahwa iman nggak berkurang. Terus ditanya, apakah orang yang berbuat syirik itu imannya berkurang atau bertambah? Kecil dari itu. Ini nggak bisa jawab tuh. Kalau dibilang berkurangnya sebanyak apa? Bukankah perbuatan syirik itu membatalkan keimanan? Kalau batal berarti apa? Hilang. Ya kan? Ini yang kadang mereka nggak bisa masuk ke sana gitu. Gak terima akalnya gitu. Ya orang kan dia kan nggak tahu, bisa jadi dia muslim. Ini bahaya ini. Gitu ya. Ini yang namanya murji'ah. Kenapa? Iman seseorang nggak berubah walaupun dia menyembelih untuk selain Allah, walaupun dia sujud untuk kuburan, dianggap dia muslim. Kenapa? Udah ngomong la ilaha illallah, dia muslim. Nah seperti biasa, sebelum kita banyak yang terlalu seperti ini dan nggak bisa paham masalah ini. Padahal masalah ini masalah yang sangat sederhana gitu, ya. Karena Islam belajar itu, kita belajar bukan dalam tatanan cuma sekedar belajar. Kita butuh implementasi, butuh praktek. Makanya banyak sekali Nabi prakteknya bagaimana. Tapi kalau sudah sampai mengkafirkan, ini bahaya, bisa melakukan ini dan itu. Ya ini kita katakan antum yang kelebihan. Antum, otak antum tuh terpapar bid'ahnya Khawarij. Ya kan? Udah keyakinan terpapar irja, tahzir dan tahkimnya terpapar Khawarij. Dianggap orang kalau sudah
musyrik, udah murtad, berarti harus dibunuh, halal darahnya, diambil hartanya. Ini konyol gitu, ya. Karena dia nggak paham sedikit pun masalah ini. Karena Ahlussunnah berada di tengah-tengah dalam masalah ini, ya. Orang kalau sudah kafir bukan berarti tangkap langsung kita bunuh, enggak. Ya, enggak begitu. Tapi mereka nggak terima. Saya juga nggak habis pikir sampai sekarang gitu ya. Pihak-pihak yang nggak mau terima pemahaman kayak begini, sangat sederhana sebenarnya. Sangat sederhana. Kalau dia belajar nawaqid, pembatal keislaman, ini dengan mudah dia pahami gitu. Apalagi kalau dibicara tentang kasus syubhat atau qaidah arba, tentang apa sih sendinya orang-orang musyrik itu, apa sih agamanya musyrikin jahiliyah itu gimana sih? Kalau dia paham, dia tahu ini, dengan mudah dia bisa ini. Tapi kenapa mereka menolak? Ya biasa, ya. Orang biasanya menolak ilmu itu pertama karena sombong, ya. Karena dalam kibr, merasa bahwa dia di atas kebenaran. Kedua emang jahilnya, jahil murakkab. Ya. Jadi dua kemungkinan orang yang menolak kebenaran itu, pertama karena jahil, kedua karena sombong. Ya. Jahil, dia nggak tahu bahwa yang benar itu yang mana. Pasti bisa berkurang. Dia nggak tahu apa yang dibahas itu apa. Dia nggak ngerti. Jadi dia duduk di majelis ilmu cuma sekedar duduk, tapi nggak paham kaidah-kaidah, nggak mengerti maknanya, nggak mengerti tujuan dari pembahasan. Kalau terus diminum lama-lama, ini yang bahaya, Pak. Nggak bersih. Karena semua kalau seandainya kita melihatnya hanya sekedar ini, apa sih bahayanya? Para ulama mengatakan firqah Murji'ah ini lebih bahaya daripada firqah Khawarij. Kenapa? Firqah Khawarij mereka begitu karena kehati-hatian. Terus kalaupun mereka merusak, yang dirusak adalah infrastruktur, bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Yang dibom, yang dirusak itu yang nampak aja, yang gampang dibetulkan. Dibom, ya dibom hari ini, besok kita bisa perbaiki lagi, kan gitu kan? Kalau Allah panggil ya, sedangkan Murji'ah dia nggak ngerusak fisik, berimanlah kalian kepada Allah. Dia nggak ngerusak fisik, tapi dia merusak sendi-sendi agama. Beriman. Ya, orang yang terpapar hijab perlahan-lahan dia akan anti dengan amar ma'ruf nahi munkar. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dia anti dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Walanya hilang. Betul-betul plong. Nggak ada lagi cemburunya dia terhadap kesyirikan. Bayangkan mereka dengan mudahnya marah ketika melihat ada riba tersebar kemana-mana. Tapi mereka tenang-tenang aja tuh ketika ada kesyirikan di depan mata. Ya, tidak ada ghirah, tidak ada cemburu yang besar ketika agama Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala ini diduakan. Ini Murji'ah bahayanya. Dia anggap orang kalau udah sholat, udah puasa, maka itu para ulama terus dari zaman ke zaman, masa ke masa, mereka membantah firqah ini, membantah firqah Murji'ah maupun firqah Khawarij dan firqah-firqah yang lainnya. Terus dibantah, ya, datang lagi, dibantah lagi, datang lagi, dibantah lagi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ini sebagai sunnatullah sampai hari kiamat, tidak akan bisa hilang. Ya, makanya juga antum gak usah sedih hati ketika ada teman antum yang gak mau rujuk terhadap pemahaman seperti ini. Sunnatullah kayak begitu. Yang penting kita tetap menasehati, kita kasih tahu, kita musafarah, kita diskusi, ya, supaya mereka rujuk kepada pemahaman yang benar. Wahai orang beriman, janganlah kalau. Nah ini ikhwan yang Allah wa yakum, kita masuk ke pembeda yang ketiga, farqu tsalits. Apa efeknya? Antahbata amalukum wa. Beda yang ketiga adalah jawazul istisna fil iman inda salaf. Seluruh amalmu sedangkan kau tidak. Yang ketiga, ini yang ngeri, Pak. Bolehnya istisna Itu adalah sesuatu dalam perkara iman menurut ulama salaf. Ya. Sesuatu yang Ya, boleh istisna itu yang bikin kita ngeri. dalam masalah iman Karena dia bisa menurut ulama. setiap saat menerpa. Apa sih istisna? Bisa setiap saat dia melukai atau merugikan Apa? kita. Istisna gimana? Oh, kita nggak tahu. Mengucap apa? Kita tahu, kita bisa waspada. Insya Allah. Bisa waspada. Jadi di Ahlussunnah nih, pertanyaan nih, kemarin saya sebelum membahas ini saya bikin kuis dulu tuh. Saya tanya dulu, gimana menurut antum kalau ada yang bilang saya mukmin insya Allah, boleh nggak seperti itu? Kenapa kamu begitu? Iya, ketika di Boleh nggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam Seorang mengatakan saya mukmin insya Allah. kita menggapai surga. Insya Allah saya muslim.
Beliau bercerita boleh tentang seperti itu? Tentang neraka, betapa Boleh. takutnya kita sama Ulama neraka. salaf membolehkan. Tapi ketika Kenapa kita iman itu kembali 3? ke rumah-rumah kita, Dari awal ya. lupalah. Kenapa? Lihat iman indahum qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Karena iman menurut mereka 3. Ya, qaulun ucapan, amalun ucapan, perbuatan, dan i'tiqadun keyakinan. Wal istisna indahum innama huwa fil a'mal. Jadi istisna insyaallah itu dalam urusan apa? Amal, bukan i'tikad. Kalau i'tikad enggak boleh. Saya beriman sama Allah insyaallah. Enggak boleh kalau dalam i'tikad. Gak mau Ya. dengerin nasihat. Tapi ini insyaallah istisna ini dalam perkara amal. Maksudnya apa? La fi aslil iman bi khilafil murji'ah. Ya, bukan dalam masalah pokoknya iman. Saya rukun iman ada 6. Saya insyaallah saya percaya 6-nya. Jika boleh insyaallah kalau rukun iman dia harus bilang ana amantu billah, aku beriman pada Allah wa malaikati wa bukan insyaallah saya beriman pada Allah, beriman pada malaikat, enggak boleh. Karena ini pokok usul iman. Ada pun ucapan insyaallah itu dalam perkara amal. Amal. Karena kita mukmin, hati kita mukmin saat ini. Lisan kita mukmin, amal kita belum tentu baik. Maka saya insyaallah saya mukmin insyaallah. Maksudnya saya akan berusaha untuk beramal seperti beramalnya orang-orang beriman. Ya. Dikatakan ajma'us salaf ala jawaz istisna fil iman bi ayyakul rajul ana mu'minun insyaallah. Ya, jadi ijma'nya para salaf bolehnya mengucapkan istisna dalam perkara iman. Jika seorang yang berkata saya mukmin insyaallah. Dzalika bi'tibar adada minal umur. Ya, karena dia permasalahan ini menjelaskan beberapa perkara. Ya, menjelaskan beberapa perkara. Seluas langit dan bumi. Ya. Segala kenikmatan. Yang ditinjau dari beberapa perkara. Pertama, al-awwalu ma yakunu bi'tibari ada al-a'mal. Ya, pertama ditinjau dari sisi menunaikan amal perbuatan. Enggak ada memicu untuk menambah keimanan. Kenapa? Lianna al-a'mal tatadammanu fa'ala ma amara Allah bihi wa taraka manha anhu. Karena amal ini urusannya mengerjakan perintah, mengerjakan dan menjauhi perintah untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Wa adam al-istisna fi dzalika syahadatu lin nafsi bi kamalil adah. Nah, tapi tidak memberikan istisna dalam hal adalah kesaksian terhadap diri sendiri bahwa dia telah sempurna dalam hal menunaikan amalan. Jadi tidak memberikan istisna dalam hal ini adalah kesaksian terhadap diri sendiri bahwa dia telah sempurna dalam hal menunaikan amal. Dan hal yang demikian itu berarti memuji diri sendiri, sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman fala tudzakku anfusakum wa a'lamu man ittaqa. Ya, ucapan insyaallah ini menunjukkan kerendahan hati, ya, tidak mengagungkan dirinya sendiri. Orang yang mengatakan saya mukmin tanpa insyaallah, dia seakan-akan sudah mengatakan saya sudah beramal seluruh yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Seakan-akan dia berkata seperti itu. Ya. Dia menganggap dirinya sudah mengerjakan semuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap suci diri kalian. Allahu a'lamu huwa a'lamu biman ittaqa. Dia yang lebih tahu siapa yang di antara kalian yang paling bertakwa. Ya. Bisa minum sepuasnya. Jadi kata-kata istisna itu menunjukkan kerendahan hati. Apakah Anda mukmin? Insyaallah saya mukmin. Maksudnya insyaallah saya akan berusaha untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Itu kata-kata insyaallah, berusaha untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kata-kata istisna ini meniadakan atau menghilangkan rasa bahwa kita ini sudah mengerjakan semua perintah dan sudah meninggalkan semua larangan. Padahal kenyataannya enggak seperti itu kan. Belum semua perintah kita kerjakan, belum semua larangan kita tinggalkan. Kadang-kadang kita masih nyampur dengan berbagai macam larangan yang Allah beri, ya kan? Kita masih langgar, kita masih sering melaksanakannya. Nah, ini yang bahaya ya. Makanya kata-kata insyaallah menunjukkan ketawaduan seseorang, ya. Dia tidak
menganggap dirinya sudah sempurna dengan seluruh amal yang dia buat. Tambah keimanan. Ya. Antum punya harta, jual harta. Kata Nabi SAW. Dan kata-kata insyaallah yang kedua adalah bermakna ma yakunu bi i'tibar qubulil a'mal aw radha. Halaya bin Rasul separuh kurma enggak mungkin. Kata-kata insyaallah ini juga bermakna kata-kata saya mukmin insyaallah. Apa? Saya jadi jadi terhalang dari surga dari neraka. Dia itu kurma bagi sedekahkan. Dia tidak mengetahui dengan pasti apakah amalan yang dia kerjakan itu diterima Allah atau tidak. Dia enggak ngerti. Tambah keimanan. Dia enggak tahu. Ya, wa dzalika annal muslim la ya'lamu an qubuli amalihi aw raddihi. Karena seorang mukmin enggak akan tahu amalnya diterima atau enggak. Tapi enggak mau. Iya kan? Amalnya diterima atau tidak. Wal mu'min ma'murun ayukhafu ma min khubuti amalihi wa qad qala ta'ala wal ladzina yu'minuna ma atau qulubuhum wajilat annahum wa wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Ya. Jadi seorang muslim memang dituntut untuk senantiasa takut dan khawatir iman kita ini amalannya itu tidak diterima. Karena gak ada jaminan. Siapa yang menjamin amalan kita diterima? Bisa bertambah pasti bisa Allah hanya memberikan isyarat bahwa solat, syarat sahnya solat itu 1, 2, 3, 4. Syarat sah bahwa solat kita sah. Apakah diterima? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu kapan kematian. Dan seorang mukmin harus punya rasa was-was seperti itu. Dengan adanya rasa khauf, takut, dia nggak jumawa, nggak besar kepala, nggak merasa bahwa dirinya itu yang benar, yang lain salah, nggak merasa bahwa saya ini udah superior dibanding yang lain, saya sudah ngaji, yang lain belum, berarti saya lebih hebat dari mereka. Tidak ada kata-kata seperti itu. Sudah berapa orang ya? yang bantu? Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yu'tuna ma atau qulubuhum wajilatun. Dan lihatlah orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan wa qulubuhum wajilat, dan hati mereka bergetar. Jangan cuma bisa menghitung seperti itu. Annahum ila rabbihim rajiun. Buat nambah iman kita, menambah bekal kita menghadap dan Allah. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ketika ayat ini turun, ini dibawakan dari bertanya sama Aisyah, maksudnya bagaimana tentang ayat ini? Ya. Tentang bahwa iman itu Aisyah berkata, ya Rasulullah, mungkin ini mukmin yang minum khamar, mukmin yang yang melakukan dosa besar, sehingga dia penuh rasa takut bertambah dan berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, bukan begitu. Yang takut itu orang mukmin yang hatinya dia memberikan apa yang Allah berikan pada dia. Dia berikan, dia infakkan sebagiannya. Sedangkan hatinya penuh rasa bimbang dan was-was, apakah diterima atau tidak. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari yang disebutkan. Itu seorang mukmin. Atau bisa baca nanti di rumah. Enggak ada jumawa. Apalagi dia merasa bahwa dia butuh sanjungan dari orang. Enggak ada terfikir oleh seorang mukmin seperti itu. Yang ada di kepalanya ketika dia beramal, dia khawatir amal ini tidak diterima oleh Allah. Itu yang mereka khawatirkan. Bahkan setelah amalnya itu dia lakukan, dia masih meminta, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Ya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam apa namanya beliau ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ayat-ayatnya dikatakan bahwa di buku ya, kanu yad'una Allah sittatu ashhurin ay yuballighuhum Ramadan. Semua ayatnya bicara dulu para sahabat, ulama dulu, mereka berdoa pada Allah 6 bulan lamanya sebelum datang bulan Ramadan, minta agar dia sampai ke bulan Ramadan. Semua yang bisa menambah. Wa yad'una Allah sittatu ashhurun ay yataqabbalahu minhum. Dari Anas. Dan setelah Ramadan lewat, 6 bulan setelah Ramadan, apa doa mereka? Meminta kepada Allah agar Allah terima semua amalan mereka selama di bulan. Itu kerjaan orang mukmin kayak gitu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada merasa begitu lebaran, merasa bahwa kita menang. Menang atas apa? Hatinya terdapat seberat kulit gandum. Menang atas apa? Kita sudah melawan hawa nafsu dan kita sudah menundukkannya. Loh, dengan Anda begitu berarti Anda menganggap hawa nafsu itu yang hebat.
Wa yukhruju minan nar. Anda kalah dengan hawa nafsu Anda kalau Anda bilang saya hari ini mengalahkan hawa nafsu. Wow. Siapa saja yang mengatakan Dengan Anda bilang seperti itu berarti Anda sudah dikuasai hawa nafsu. Supaya orang bilang Anda hebat dan Anda menghibur diri Anda sendiri dari amalan yang Anda lakukan. Padahal nggak ada yang tahu apakah amalan dia diterima atau enggak. Apakah ada tanda-tanda dia diterima amalnya? Lihatlah ketawaduan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ketika dia bicara tentang kenapa ketika selesai sholat kita harus beristighfar. Padahal sholat itu amal soleh atau maksiat? Kebaikan. Hah? Amal soleh, betul kan? Sholat itu amal soleh maksiat? Amal soleh. Tapi kenapa selesai amal soleh kita langsung diminta untuk beristighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu kan? Apakah assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah, begitu? Tidak ada kata-kata seperti itu. Yang sedikit itu, yang khair itu adalah bagian dari seorang mukmin ketika dia selesai melakukan amal saleh dia beristighfar kepada Allah. Ya Allah ampunilah aku. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada beberapa makna. Kenapa dia beristighfar kenapa seorang mukmin beristighfar setelah salat? Padahal salat itu amal saleh. Kalau orang habis maksiat dia istighfar wajar ya kan? Wajar itu. Dia habis salah. Ini habis salat. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Berbahagialah yang seakan-akan dia berkata begini. Makanya beramal. Ya Allah, Kau sudah perintahkan aku sholat dapat membatalkan dan Kau sudah bimbing aku dengan ini rukun, syarat dan rukunnya. Tapi hanya itu yang bisa aku lakukan ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku yang gak sempurna menunaikan perintah-perintahmu. Kemungkinan pertama istighfar seperti itu. Kemudian yang kedua dia kenapa dia istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa? Ya Allah ya Rabbi, tentu yang aku lakukan ini jauh seperti apa yang Kau inginkan. Selama masih ada iman. Enggak sampai seperti apa yang Kau harapkan dari apa yang. Tapi aku cuma bisa seperti ini ya Allah. Ampuni kekurangan. Ampuni hilafku di dalam sholat ini. Orang yang mukmin yang baik. Jadi ada mana yang tersirat ketika selesai melaksanakan sholat kita istighfar. Yang habis sama ini menunjukkan seorang mukmin selalu was-was, khawatir ada ibadahnya enggak diterima. Selama dia enggak murtad, selama dia enggak batalkan keimanan. Makanya ada hadis Bukhari Nabi SAW mengatakan seorang mukmin melihat dosanya itu bagaikan melihat gunung yang akan menimpa kepalanya. Ya kan? Sedangkan munafik melihat dosa-dosanya seperti dia melihat lalat yang hinggap di hidung. Ya kan? Enggak dianggap sama sekali. Dia ngobrol enggak putus ngobrolnya. Lalat cuma digini-giniin aja padahal dosa besar yang dia buat. Itu seorang mukmin. Ada rasa takut. Ya. Maka kata-kata ana mukmin insyaallah. Saya mukmin insyaallah karena saya enggak tahu apakah amal saya diterima atau enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir. Ya. Saudara ketahui ikhwan yang Allah wa iyyakum. Kalau antum merasa atau kita merasa beramal soleh itu adalah suatu hal yang berat, ketahuilah mempertahankan pahala dari amal yang kita lakukan itu jauh lebih berat. Menghalalkan zina. Nah sekarang gini Pak, kalau seorang mukmin pikirannya kayak gini, sempat nggak dia ngomongin orang? Sempat nggak dia nuding orang itu jelek? Betul nggak? Yang dituding dirinya, dia salahkan dirinya. Awalnya banyak kekurangan yang kita punya. Keenakan. Kenapa saya masih bisa nyalain orang? Banyak kekeliruan, kekhilafan yang saya lakukan. Kalau sampai istihlal. Jadi ini seorang mukmin dia katakan ana mukmin insyaallah. Bisa menjadikan dia. Saya berusaha untuk beramal, tapi walaupun saya nggak tahu pasti apakah amal saya diterima atau tidak. Ini kemungkinan yang kedua. Setiap maksiat. Asalis ma yakunu bi i'tibar al-khatimah. Yang ketiga kemungkinan akhirnya. Mungkin ya. Allah alam ya. Ini buat misal aja. Yang kemungkinan adalah akhirnya dia khawatir. Kurang. Seorang yang mengatakan ana mukmin insyaallah, saya mukmin insyaallah sampai saya mati. Saya berharap saya jadi mukmin sampai saya mati. Karena orang dilihat dari khatimahnya. Gandum. Ujungnya wazalika al-muslim la ya'lamu ma yahtamu lahu bihi. Seorang mukmin enggak tahu dia di ujungnya jadi apa nanti. Di akhir kematiannya dia jadi apa? Ya. Ma yahtamu lahu bihi al-iman aw al-kufr
fi mustaqbal umrihi wa khatimatu amalihi. Kita enggak tahu kan? Kita ini nanti di ujungnya mati dalam keadaan mukmin atau mati dalam keadaan kafir, kita enggak tahu. Berkurangnya kita enggak tahu. Nabi pernah bilang, ingat loh, inna ahadukum la ya'maluna bi amalin ahli jannah hatta bainahu wa bainaha illa dhira'. Ketika fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar lalu kita melakukan maksiat lagi dan kita anggap hadis itu halal. mengerikan. Nabi SAW mengatakan ada seseorang yang beramal dengan amalan para penghuni surga. Maksudnya apa? Orang soleh terkenal beramal dengan seperti amalannya penghuni surga. Nabi Hatta bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Sejengkal lagi dia surga. Tidaklah seorang Ayasbiqu 'alaihi kitab. Tapi ketetapan Allah bicara lain. Faya'maluna bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Di ujung akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, fayadkhuluha, masuk dalam neraka. Apa enggak ngeri itu? Seorang pezina ketika dia berzina, fayadkhuluha, masuk neraka, padahal dia sepanjang umurnya sudah kelihatan sebagai orang saleh. Nah, pernah enggak terfikir kalau orang itu adalah kita? Adakah jaminan kalau orang itu bukan kita? Rasulullah mengatakan gitu ya. Jadi katakan ana mu'min insyaallah. Ya. Wa qad sahha an Abdullah bin Mas'ud qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang tadi saya bacakan. bahwa mukmin begitu juga orang yang berkhamar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Wala yanibunu hiyati dzati syarf. Maka huna adrillah wa iyyakum fali ajli hadzal i'tibar jaza istisna fil iman. Karena masalah-masalah ini yang tiga tadi itu, maka boleh kita mengucapkan istisna dalam hal perkara iman. Kita katakan saya mukmin insyaallah. Walidzalika aslu fil kitab was sunnah, dan demikianlah yang termaktub dalam kitab dan as-sunnah. Ya, fa min dzalika qala Allah taala, yang orang-orang mengangkat pandangan mereka kepadanya saat itu merampas. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulunna al-masjidal harami insyaallahu amin. Allah berfirman bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Ini Allah yang ngomong. La tadkhulunna al-masjidil harama, pelakunya juga kita. Insyaallah amin. Niscaya kau pasti akan masuk ke dalam Masjidil Haram dengan rasa aman. Maksudnya Nabi akan menaklukkan kota Makkah dengan aman. Bagaimana pendapat itu pun Allah pakai kata-kata istisna, An Umar bin Khattab, jika Allah kata Umar bin Khattab. Begitu juga hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihi. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, meminta fatwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tasma'u man wara al-bab. Ayo kemari. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan dari balik pintu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, orang ini berkata, "Ya Rasulullah." Begitu juga Muaz bin Jabal tadrikunis shalah wa ana junub. Kepada semua teman-temannya, ijlisu. Kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, ketika aku salat, kita beriman sejenak. Tadrikunis shalah wa ana junubun." Waktu salat tiba, tapi aku dalam keadaan junub. Bukan cuma di sini. Afa asumu? Banyak. Ya kan? Apa aku harus berpuasa? Di majelis itu akan menambahkan keimanan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana tudrikni as-salah wa ana junub. Dia berkata, ya, annahu ya'udhu bi min ashabihi fayaqulu. Maksudnya gini, ya, dia kalau mengajak teman-teman malamnya mendatangi istrinya, mengatakan, "Ta'alu, ayo mari kemari." Lalu bangun pagi sudah subuh. Kita coba beriman sejenak. Ya, sudah subuh bangun. Fala nazkurullah Di bulan Ramadan. Marilah sejenak kita berzikir pada Allah. Maka dibilang, mengingat Allah. Tudrikni salat wa ana junubun. Sudah masuk waktu salat. Saya masuk waktu salat padahal saya dalam keadaan junub. Apakah saya harus tetap puasa ya Rasul? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana tudrikni salat wa ana junubun." Aku pernah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mendapati waktu sholat sedangkan aku dalam keadaan junub. Fasumu, tapi aku tetap puasa. Semua yang ketika berkumpul ngomong kebaikan. Maka laki-laki ini berkata, bagaimana lasta mislina. Ya kan kau nggak seperti kami ya Rasul. Kau kan Nabi. Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah sudah hapus semua dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Menghilangkan dunia Ya. sejenak. Maka Nabi SAW bersabda, wallahi inni la arju an akuna ahsyakumullah wa a'lamakum bima atta. Abu Darda. Ya. Kata Nabi SAW, wallahi, demi Allah. Lihat kata-kata beliau, inni la arju, aku berharap an akuna ahsyakumullah, aku menjadi orang yang paling takut di antara kalian kepada arju. Nabi katakan, aku berharap aku menjadi orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Dia tambahkan kami keimanan. Siapa yang meragukan bahwa Nabi ahsyana, dia yang paling takut kepada ahsanallah minna, dia yang lebih paling takut daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau berkata, aku arju, la arju, sungguh aku sangat berharap. An akuna ahsyakumullah, aku termasuk orang yang paling takut pada Allah di antara kalian. Wa a'lamakum bima taqa. Ya. Dan yang paling mengetahui akan apa yang aku takuti. Sahabat mengatakan iman Ya. itu bertambah dan berkurang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mengatakan wallahi inni ahsyakumullah. Ya. Nabi enggak bilang begitu. Demi Allah, aku ini orang yang paling takut sama Allah dibanding kalian. Enggak gitu. Tapi Nabi berkata, la arju, aku berharap an akuna ahsyakumullah. Aku menjadi orang yang paling takut di sisi Allah di antara kalian. Dia katakan la arju, dia katakan insyaallah, harapan. Insyaallah itu berarti harapan, insyaallah jika Allah berkehendak. Begitu juga dari hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Allah tambahkan iman mereka. Surat Al-Imran ayat 173. Begitu juga Allah berkata, wazid Kharaja ila maqbarah faqala. Suatu hari Abu Hurairah keluar menuju kuburan. Dia berkata, assalamualaikum darun qaumun mu'minin. Dia berkata, assalamualaikum darun qaumun mu'minin, wahai negerinya orang-orang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kata beliau, dan insyaallah kami akan menyusul pada kalian. Abu Hurairah masih berharap bisa menjadi seorang mukmin ketika dia wafat. Insyaallah bikum lahiqun, aku akan bersama dengan kalian. Insyaallah. Sesuatu yang bertambah. Fadzalika hadza an-nusus ala jawaz al-istisna min ghairi syak. Maka dalil-dalil ini menunjukkan betapa tidak ada keraguan bolehnya kita mengucap istisna, mengucapkan insyaallah. Wa kadzalika al-mu'min yastasna wa huwa mutiqunna fi asli al-iman. Demikianlah seorang mukmin itu beristisna sedangkan dia yakin terhadap asal keimanannya. Maksudnya dia yakin akan adanya Allah, beriman pada malaikat, kitab, nabi, hari kiamat, qadar baik dan buruk, dia semua percaya itu. Tapi dikatakan insyaallah saya yang termasuk orang-orang mukmin, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam sebagai golongan orang mukmin. Bukan ada kesombongan, saya mukmin, saya pasti mukmin. Antum sekian persen, ya. Hada ma dalla alaihi alkitab wa sunnah wa alaihi i'tiqad as-salaf wa ijma'uhum fi hadha mas'alah min masail iman khilafun al-murji'ah. Ini sudah diijma'kan di kalangan ulama salaf bahwa bolehnya kita mengucapkan istisna atau mengucapkan insyaallah. Saya mukmin insyaallah. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah. Seperti orang-orang Jahmiyah, Murji'ah yang hulat, ya. Mana'ul istisna. Mereka melarang orang mengucapkan insyaallah saya mukmin. Kenapa? Karena menurut mereka iman indahum syai'un wahidun wa huwal ma'rifah. Karena menurut mereka iman itu cuma satu dalam hati, ma'rifah, kenal. Kalau dikatakan saya mukmin insyaallah berarti dia belum kenal. Masih berharap kenal sama Allah gitu. Makanya orang Jahmiyah menganggap
mengucapkan insyaallah itu tidak boleh. Karena dianggap iman itu cuma ada dalam hati. Ya. Nah, dikatakan di sini. Begitu juga minal asy'ariyah. Begitu juga orang asy'ariyah. Lalu bagaimana? Dikatakan fahadhihi an-nusus min man'ahu li anna al-iman syai'un wahidun wa huwa at-tasdiq. Di antara mereka mengatakan karena iman itu pembenaran, enggak boleh antum bilang insyaallah. Ya. Wa minhum man tabi'a Ibnu Kullab wa ta'ifatahu. Dan sebagian lagi ada yang mengikuti pendapat Ibnu Kullab dan golongannya. Ya, seperti ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawahnya beliau. Nah, sekarang bagaimana lihat? Fa jawazuhu idza kana qasdu al-mustasna al-muwafat sharihatud dalalah. Dalil-dalilnya sangat tegas, jelas. Ya, mereka berkata bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Wa annahu yatafadhal fi ahlihi, dan orang-orang mukmin tingkat kedudukan. Ada yang kuat sholat malam sampai 11 rakaat. Mereka membolehkan bila maksud dari istisna adalah muwafat. Ada yang enggak sholat. Maksudnya ada akhir hayat di mana tidak diketahui apa muwafah yang akan dia terima, apakah keimanan atau kekufuran. Ya. Ada yang di mana hal ini tidak diketahui oleh seorang hamba. Ya, ada sebagian Asy'ariyah mengatakan boleh istisna, mengatakan saya mukmin insyaallah di akhir hayat saya. Itu ada orang-orang kan? Ya, itu maksudnya dia membolehkan istisna, kalimat istisna seperti itu. Padahal kita katakan dia mengatakan saya mukmin insyaallah, maksudnya saya berusaha untuk mengerjakan perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangan Allah. Ya. Ini bedanya dengan dengan ahlus sunnah, ya. Akhirnya antum ini aja, anak kebetulan ada rezeki nih, atau anak ada kerjaan, antum mau nggak antar ini? Nanti nak kasih uang. Karena banyak yang nah begitu juga wadhab wa maksud al-asy'ariyah bil muwafat, maksudnya adalah muwafatul mukmin huwa min ilmillah annahu yuwafi ala iman wa in kana kafiran. Karena menurut mereka, karena Allah tidak seseorang tidak tahu di ujung akhir hayatnya apakah dia termasuk mukmin atau kafir, semua dalam rahasia Allah. Wa dhahaba Abu Mansur al-Maturidi, ini dalam pendapat yang lain dari firqah yang lain, yaitu Abu Mansur al-Maturidi adalah Maturidiyah, berpendapat ila annahu la yasihhu al-istisna. Kata beliau tidak boleh mengucapkan istisna. Li'anna al-imana syai'un wahidun wa huwa at-tasdiq. Karena menurut al-Maturidiyah iman itu cuma satu, yaitu pembenaran dalam hati. Wa ila dzalika dhahaba jumhur al-Maturidiyah. Nah, ini pendapat dari mayoritas ulama al-Maturidiyah. Wa khalafa fi dzalika ba'du al-Maturidiyah wa jawazahu al-istisna ala an tarakahu awwala. Ya. Sebagian ada pendapat dari al-Maturidiyah juga sedikit yang mengatakan boleh istisna, ya, tapi meninggalkannya jauh lebih utama. Ya. Nanti antum lihat tuh kajian-kajian kayak begini, antum cek aja siapa yang ngomongin boleh ngomong tidak boleh ngomong saya mukmin insyaallah. Nah, berarti dia terpapar dari salah satu firqah ini, entah dia Kullabiyah, entah dia Asy'ariyah, entah dia Mu'tazilah, entah dia Murji'ah, atau bisa juga dia bagian dari Al-Maturidiyah yang mengharamkan atau melarang mengucapkan saya mukmin insyaallah. Ya. Pura-pura enggak lihat. Siapa aja orang saja, antum foto cari nanti di YouTube, ya kan, atau di Facebook, cari ada nggak ulama atau ustadz yang mengatakan, yang melarang ucapan saya mukmin insyaallah. Kalau antum ketemukan hari itu, berarti dia tuh firqahnya firqah yang itu, siapapun itu. Jadilah bagian dari kebaikan. Ya. Ketika ada kebaikan, jadilah di sana. Kemudian wa anqara al-murji'atul fuqaha al-istisna siyaran ala asliha anna al-iman huwa at-tasdiq wa qaulul lisan dun al-amal wa annahu la yazidu wa la yanqus. Begitu juga murji'atul fuqaha, mereka membantah atau mereka melarang istisna, ya, sejalan dengan, karena dianggap bahwa usul iman itu adalah kebenaran. Iman itu cuma tasdik wa qaulul lisan, pembenaran dalam hati dan ucapan dengan lisan. Karena amal tidak termasuk dari iman. Maka iman itu la yazidu wa yanqus wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan juga tidak
berkurang. Yaitu yang ada di dalam. Walaihi ya'lamu anna minal furuq bainas salaf wal murji'ah fil iman anna salaf yajuzuna al-istisna' fil iman ala tafsil alladhi dzakarna khilafan bil murji'ah. Dan secara khatimahnya akhirnya bahwa akidah salaf membolehkan seseorang mengucapkan saya mukmin insyaallah dengan rincian seperti yang tadi kita bahas ya. Nah ini ikhwan yang azza wa yakum, demikian perbedaan yang ketiga dalam perkara iman. Perbedaan yang ketiga antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidahnya Hasan al-Asy'ari Murji'ah. Dan begitu Ya. pengikutnya Abdul Hasan Insyaallah al-Asy'ari. pada pekan berikut kita masuk ke perbedaan yang keempat. Pengetahuan aja. Ini masih ada waktu Fala belum bisa ya. yahuduhu minal iman illa al-jahl. Alhamdulillah. Fala yataba'ad. Ya ada kabar alhamdulillah jazakumullah khairan atas partisipasi yang antum buat kemarin hari Jumat ya. Lumayan cukup banyak juga yang bisa kita bagikan alhamdulillah. Ya. Tidak Terus juga ada pesan dari Pak RW katanya tidak berkurang. Iman satu itu untuk Asy'ariyah. Minta bantuan kita Begitu juga Al-Karimiyah. untuk Karimiyah merapikan mengatakan yarawna al-imana huwa tasdiq rak sepatu bil lisan. atau rak sendal. Karimiyah melihat iman itu cuma Saya ngomong pikir aja. mungkin nanti kita Kalau dibenarkan dalam hati. bicarakan juga masalah rak Wala sepatu. yazidu wala yanqus, Bantuannya enggak kita bertambah, enggak bantu ya. berkurang. Wala Apa yang perlu yatab'ad, dibantu, wala apa perlu dicat aja, yatafarraq, wala atau kita wan-nasi ganti fi atopnya, sawa'. di mana baiknya Ya, nanti tidak dikoordinasikan bertingkat-tingkat, dengan tidak Pak RW. berbagi-bagi. Saya rasa bisa Manusia kita bantu semuanya nggak sama. seberapa itu bantu bikin. Jadi imannya Nah, sepertinya memang pelacur kelihatannya dengan sudah imannya Abu Bakar itu sama. tua dan rapuh. Mereka. Kenapa? Ya. Udah ngomong. Saya berharap antum yang sanggup atau yang bisa nanti bisa tolong Dengan dilihat begini dan orang kita jadi bisa aman nih. perhatikan sama-sama. Tapi Gak ada rasa takut sama apa dosa. namanya? Dikalkulasi Gak ada dulu segera untuk beramal berapa soleh. dana yang Kenapa? dibutuhkan. Iman yang Saya pikir penting. sih nggak terlalu banyak Gak ada mungkin ya. omongan. Karena mungkin kita cuma sekedar perhatian sedikit. Udah sholat, udah. Kemudian Jadi gak ada rasa ingin menambah apa namanya? keimanan. Kita cap Murji'ah bahayanya itu. ongkos Makanya dicat para ulama paling mengapa? 1 kilo 100.000 atau 150.000. Membedah pola atau pemikiran mereka, menganggap mereka lebih bahaya Minta daripada tambah, Khawarij. minta tambahan, bukan minta Dari masa dirapiin. ke masa, ulama menganggap Murji'ah itu lebih bahaya daripada Khawarij. Kenapa? Oh iya, maksud saya kalau seandainya suruh dirapikan ya kita rapikan yang lama aja. Kita lama. Hah? Sampai Oh, mereka tambahan. saking Kalau minta hati-hatinya tambahan, orang yang nanti berzina kita dibilang hitung lagi kafir. kira-kira butuh berapa gitu. Orang mencuri dibilang Kalau bisa kita yang kerja, yang kafir. Jadi kerjakan apa? kita Mereka yang nggak berzina, apa mereka namanya, tidak mencuri. kita berikan. Khawarij. Ini nggak ada ruginya membantu Berbeda masjid. dengan Murji'ah. Ya, ini jadi jariah, wakaf jariah antum. Semua dianggap enteng. Ya, bagi yang penting hati berlapang, dan lisannya masih adalah dibantu. mukmin. Ini Tenang bisa aja, masih menjadi iman. wakaf jariah kita. Jadi Ya. makanya Ini mereka amal mengatakan yang soleh bahaya yang, itu Murji'ah bukan Khawarij. mudah-mudahan bisa terus berlanjut pahalanya Takfir ya yang kan? Khawarij, Dan kerusakan yang alhamdulillah nampak. kita juga sudah Ya. apa? Dan Cara bagi-bagi sana, makanan itu juga mulai kerusakan bertambah Khawarij, juga. takfir. Apa Kelihatan tuh namanya? hasil. Dan gampang Materinya diperbaiki. ya, tambahan kue, tambahan ini, tambahan itu buat Ya kan? jemaah yang hadir di Besok kita sini bantu, alhamdulillah. bantu. Hampir semuanya kebagian, hampir semuanya karena banyak juga jemaah di sini Jumatan itu ya. Kerusakan yang nampak. Ya kita berharap mudah-mudahan dengan kita Habis beri makanan nanti dipreteli juga iman orang orang. akan melihat ini siapa. Oh, ini Sampai kajian hilang malam hirah. Ahad. Terus mereka Hilang mulai sama bertanya, agama, "Ma, ada apa di cemburu malam sama Ahad? agama itu Ngaji hilang." apa?" Lalu mereka coba datang pengen tahu. Cinta Nabi kemudian cuma sekedar tertarik. ucapan. Subhanallah ya. Cinta syariat Yang cuma antum sekedar buat ini omongan. khairu min humrun ni'am. Lebih baik Gak ada daripada hirah, gak ada semangat. unta merah. Apalagi ya kan? jihad. Kalau ada Hilang satu udah orang jihad. yang masuk atau mendapatkan hidayah karena kita, begini begitu. bukan Ada karena aja lisan orang. kita, tapi dari amalan kita. Ada aja. Ya, khairu min humrun ni'am. Ada Lebih orang baik marah daripada terhadap seekor unta. Apa Unta penistaan merah. terhadap Nabi Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh begitu. Apa namanya? Paling tidak orang sudah Tapi dengan mulai maknanya banyak dia ngomong. kusuk mendengar di Kalau ini paling ngomong, mah dibagiin kalau makanan, istri ada, dibagiin makanan. ditarik cadarnya, Itu nah, jamaah yang patahin malam tangannya. La haula wala ramai quwata juga illa jadi ya. billah. Istri antum. Tahu juga akhirnya ada Jadi orang-orang yang ditarik, ngaji di patahin malam minggu di tangannya, masjid kan? ini. Nabi Karena antum selama ini kan menghina. nggak pernah Iya. diumumin, dianggap nggak pernah ada. gitu ya. Coba bayangin. Ini momen yang bagus. Bekerja gimana? Kita coba untuk bantu partisipasi untuk merapikan Kalau masjid Bapak ini. antum Ini masjid bikin kita amalan. sama-sama. Ya, Antum tonjok masjid nggak kaum orang yang muslimin. barang? Jangan pikir siapa yang bantu siapa yang Nah, ngurus kalau siapa ada yang kita orang jalanin menghina apa yang Nabi, bisa kita terus dia buat marah, kita bantu. antum salahin gimana sih? Ya, yang ngurus biar yang Sedangkan ngurus. Nabi lebih layak dicintai Jangan oleh wah, apa? artinya Lebih oh, layak ini begini kita cintai dan jangan kita terus. wajib mencintainya.
yang kita buat apa? Ya, mudah-mudahan yang kita buat sedikit amal yang kita lakukan ini diterima oleh manusia. Ketika amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas pernah berkata, seandainya aku tahu satu sujudku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik bagiku dari dunia dan isinya. Ya. Kalau seandainya dia tahu ada satu sujudnya dia diterima oleh Allah, dia bilang itu lebih baik bagiku dari dunia dan isinya. Ya. Kenapa? Yang Allah terima itu cuma amalan orang yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya terima amalan orang-orang yang bertakwa. Yang gak takwa gak bakal diterima amal ibadahnya. Ini yang Allah firmankan kepada anak-anaknya Adam. Ya, ada yang satu mempersembahkan hasil tanaman, satu mempersembahkan hasil ternaknya. Allah terima yang memberikan ternak karena dia memberikan apa? Dia orang yang takwa, tapi menjadi dengki dari pihak yang lain dan membunuh saudaranya. Maka Allah katakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin, karena Allah tidak menerima korban dari mana-mana. Yang Allah terima infak, amal, sedekah, kurban hanya dari orang-orang yang bertakwa. Yang enggak takwa enggak bakal dikasih. Ya, maka berusaha untuk menjadi takwa lalu beramal soleh. Ya, karena perintah beriman dan beramal. Ini wujud dari keimanan kita, atau ini implementasi dari ilmu yang kita dapat dari ngaji tauhid. Ngaji tauhid bukan melahirkan orang-orang yang pelit. Ya. Ada di tempat saya, orang-orang berhenti merayakan maulid, berhenti ikut tahlilan, bukan karena ilmu. Kenapa? Karena dia nggak perlu ngeluarin duit lagi setiap tahun untuk maulid. Ini salah ini. Ya, mestinya dia berhenti mengerjakan maulidan maksudnya. Kemudian dia berhenti mengajar tahlil bukan karena dia malas atau nggak mau sedekah, tapi karena ilmu gitu. Kalau karena ilmu dia sedekahnya itu, lalu saya mau kemana? Begitu mestinya kan. Tapi dia masuk, alhamdulillah sejak saya nggak maulidan saya nggak nyumbang apa-apa. Iya, ke maulid juga nggak nyumbang, ke masjid juga enggak, orang miskin juga nggak diperhatiin. Pelit namanya. Itu di tempat saya ada yang begitu. Saya bilang jangan begitu, masuk kita meninggalkan sesuatu yang buruk bukan karena itu menguras, cuma karena dia menguras harta kita, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan kita ganti yang lebih baik insyaallah taala. Sampai sini dulu. Mohon maaf atas segala hilaf, sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan jumpa kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.